Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoasi Penggalang dengan NIM 041. Kini bersama Danis Syafri Muhammad dengan NIM 025. Jadi kelompok 10 akan mempresentasikan tentang muamalah. Fikih muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan muamalah. Perbedaan fikih muamalah dan fikih muamalah. Untuk muamalah, secara etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata amalah, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal. Secara terminologi, muamalah ialah setelah aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dan alam semesta tanpa memandang agama atau asal-usul kehidupannya. Fikih. Menurut etimologi, fikih itu berarti paham. Fikih agama Islam secara etimologi bisa diartikan sebagai pemahaman atau pendalaman agama Islam. Tetapi secara terminologi, fikih berarti pengetahuan keagamannya mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak maupun ibadah. Ini juga sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih muamalah dalam arti luas adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harga, jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan. Fikih muamalah dalam artian luas menurut ahli Yanti, fikih muamalah adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi, menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Menurut penambatan Muhammad Yusuf Musa, yang ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dan dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian dan perkara melewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris. Menurut pendapat Mahmud Syahrul, yaitu ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain. Ruang lingkup fikih muamalah, al-muamalah al-adabiyah. Hal-hal yang termasuk al-muamalah al-adabiyah adalah ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta. Pengertian harta. Harta di dalam bahasa Arab disebut al-mal atau jamaknya al-amwal. Harta atau al-mal menurut kamus Al-Muhit tulisan Al-Fairuz Abadi adalah ma malaktahu min kulli syai'i, segala sesuatu yang engkau punyai. Menurut istilah syar'i, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syarak atau hukum Islam, seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian. Nah, di dalam Al-Quran, kata al-mal dengan berbagai bentuknya itu disebut sebanyak 87 kali, yang terdapat dalam 79 ayat dalam 38 surat. Berdasarkan pengertian tersebut, harta meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan duniawi, seperti uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan, terus pakaian, itu juga termasuk dalam kategori al-amwal. Cara mendapatkan harta dan pemanfaatannya. Yang pertama, memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun. Nah, cara seperti ini sering disebut dengan penguasaan harta bebas, ihrazu al-mubahat. Di samping itu, juga harta bebas bisa diperoleh melalui berburu hewan, mengumpulkan kayu dan rumputan di hutan rimba, dan menggali barang tambang yang berada di perut bumi.
selama belum ada pihak yang menguasainya, baik individu maupun negara. Jadi kalau semisal di rumah kalian ada kayak barang tambang ya, kalian menggali rumah kalian terus kalian menemukan barang tambang seperti emas, terus orang keluarga kalian yang di dalam rumah itu nggak tahu, berarti itu harta milik kalian karena harta tersebut termasuk dalam harta bebas. Yang kedua adalah memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi atau akad. Bentuk ini dipisahkan menjadi dua cara, yaitu peralihan harta langsung dengan sendirinya atau disebut dengan ijbari yang siapapun tidak dapat merencanakan atau menolaknya. Ini biasanya disebut dengan warisan. Kedua, ada peralihan harta langsung tidak dengan sendirinya. Yang tadi dengan sendirinya, ini tidak dengan sendirinya, dengan arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut ikhtiari, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli. Adapun cara memperoleh harta yang dilarang ialah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, yaitu memperoleh harta dengan cara yang mengandung unsur paksaan, tipuan, yang bertentangan dengan prinsip sukarela itu dilarang. Terus seperti merampas harta orang lain, menjual barang palsu, mengurangi ukuran dan timbangan, dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Dan kemudian memperoleh harta dengan cara yang justru mendatangkan mudarat atau keburukan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti jual beli ganja, perjudian, minum-minuman keras, prostitusi, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan cara memperoleh harta yang dilarang dalam agama Islam. Atau memperoleh harta dengan jalan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan tolong-menolong, seperti riba, minta balas jasa yang tidak seimbang dengan jasa yang diberikan, terus juga menjual barang dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya, atau dikatakan bisa mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu merupakan cara memperoleh harta yang juga dilarang dalam agama Islam, karena menimbulkan kerugian sebelah pihak dan memberikan keuntungan bagi yang pihak lainnya gitu. Jadi nggak boleh. Adapun petunjuk Allah SWT yang berkaitan dengan penggunaan harta dan sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk kepentingan kebutuhan hidup sendiri. Penggunaan harta untuk kebutuhan hidup dinyatakan Allah dalam firman-Nya pada beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Mursalat ayat 43. Di sini saya bacakan, mohon disimak baik-baik. Jika ada kesalahan bacaan saya, mohon dikoreksi. Ya. Ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Makan dan minumlah kamu dengan enak apa yang telah kamu kerjakan. Nah, walaupun yang disebutkan dalam ayat ini hanyalah makanan dan minuman, namun tentu yang dimaksud di sini adalah semua kebutuhan hidup seperti pakaian, perumahan, kendaraan, ya semua kebutuhan hidup. Nah ini, dua kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah, seperti keperluan membayar zakat, nazar, terus kewajiban materi lainnya, meskipun secara praktis juga digunakan dan dimanfaatkan. Untuk manusia. Kewajiban materi yang ini yang pertama ya, kayak kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama yang merupakan utang terhadap Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu anak, istri, dan kerabat. Ya, sekian ya pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan dalam grup WhatsApp.
akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.